Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2025 yang tertuang dalam 8 astacita. Salah satu astacitanya yaitu membangun ekonomi kerakyatan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Koperasi Merah Putih. Bergerak cepat, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Istana Negara untuk terwujudnya segera program Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Kopdes Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Sejumlah kementerian terkait bekerja sama untuk segera mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto langsung mengumpulkan kepala desa agar dapat segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Kita mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh program BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah se-Indonesia untuk mengecek langsung kesiapan fisik dan dokumen dari notaris yang sangat penting untuk berdirinya Koperasi Merah Putih. Kalau koperasinya belum memiliki dokumen yang sudah disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada, sehingga bantuan belum bisa diturunkan ke sana. Baik itu permodalan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Kepala Daerah sekalian atau yang mewakili, tolong cek lagi. Pada 21 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 lebih Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi desa. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Sejak resmi diluncurkan, kini sebanyak 83.762 Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk dan 83.075 diantaranya sudah berbadan hukum. Setiap desa terus berbenah memajukan koperasi desanya masing-masing. Salah satunya Koperasi Merah Putih di Desa Giri Mukti, Tangerang yang menjadi percontohan bagi daerah lainnya lantaran pengelolaannya melibatkan pihak swasta. Namun dalam perjalanannya Koperasi Merah Putih tak selalu mulus. Hanya berselang 2 hari setelah peluncuran, Koperasi Merah Putih di Tuban, Jawa Timur langsung dibongkar.
Papan nama koperasi dan foto Presiden Prabowo diturunkan. Seluruh barang dagangan bahkan turut dikeluarkan dari dalam ruko. Setelah dicari tahu, hal tersebut ditenggarai karena kepala desa lupa menyebut nama PT yang menjadi mitra penyuplai koperasi. Di tengah berjalannya program Koperasi Desa Merah Putih, pergantian kepemimpinan pun terjadi. Menteri Budi Aris Setiadi dicopot dan digantikan oleh Ferry Juliantono. Dirinya ditugaskan Presiden untuk membenahi jalannya program Koperasi Desa Merah Putih. Tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja, dan saya tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aris Setiadi, kami akan melanjutkan. Mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di balik lika-liku perjalanannya, nyatanya Koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak manfaat. Meliputi memperkuat nilai tambah hasil pertanian, memperluas akses pemasaran produk desa, memperkuat inklusi keuangan masyarakat pedesaan, dan yang paling utama yaitu penyerapan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan dapat menyerap 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025. Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih itu ada 80.000 karyawan baru, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya sampai 1 juta orang di bulan Desember. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja, jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Pemerintah memastikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, termasuk sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan program pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kini di penghujung 2025, Koperasi Desa Merah Putih bukan lagi gagasan semata. Ia telah menjadi kekuatan nyata yang menghimpun kolaborasi rakyat, pemerintah dan mitra strategis untuk memperkuat ekonomi desa secara sistematik dan berkelanjutan. Dengan prinsip bersama, demokratis dan inklusif, Koperasi Desa menunjukkan bahwa kemakmuran bukan hanya milik kota besar, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.